Persiapan touring guys, ini adalah kendaraan yang akan saya gunakan beserta perlengkapan untuk touring dari Pacé Nganjuk menuju ke Bali guys. Kita berangkat ke Bali guys. Hari pertama dimulai di pagi hari yang cerah. Saya bersama istri tercinta memulai perjalanan touring dengan motor dari Pacé Nganjuk menuju Bali. Untuk rute menuju Bali ada dua pilihan. Yang pertama yaitu yang paling cepat, melewati jalur utara dari mulai Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Ketapang, Banyuwangi, terus nyebrang ke Gilimanuk, Jembrana, dan terakhir Denpasar, Bali. Perjalanan ini sejauh sekitar 481 km atau selama 12 jam 58 menit. Sedangkan yang kedua yakni melewati jalur selatan. Jalur ini agak lambat atau agak lama, dimulai dari Nganjuk, Kediri, Blitar, Kepanjen, Malang, Lumajang, Jember, Ketapang, Banyuwangi, menyeberang Gilimanuk, Jembrana, terakhir Denpasar, Bali. Perjalanan ini sejauh sekitar 539 km atau selama 13 jam 14 menit. Perjalanan kali ini saya mencoba tantangan baru, yakni kami memilih melewati jalur selatan karena saya sudah pernah mencoba lewat jalur utara. Nganjuk ke Bali bukanlah perjalanan yang singkat, tetapi kami sudah siap menikmati setiap momen. Saya dan istri berbicara tentang rencana kami di Bali dan betapa excitednya kami untuk menjelajahi pulau tersebut. Perjalanan dimulai dengan menyusuri jalanan sepi di luar kota Nganjuk. Kami melewati kedamaian saat kehidupan sehari-hari masyarakat yang sibuk dengan aktivitas mereka. Melanjutkan perjalanan, kami menyusuri jalan menuju Blitar, kota yang dikenal dengan sejarah Bung Karno. Perjalanan dilanjutkan ke Kepanjen, Malang. Meski jalannya mulai berkelok dan menanjak, kami tetap merasa nyaman. Malang yang sejuk dan penuh pesona berhasil memikat kami. Saya dan istri saling berbagi cerita menikmati setiap kilometer yang kami lewati. Kami melanjutkan perjalanan menuju Lumajang. Jalur selatan memang terkenal dengan pemandangannya yang luar biasa. Lumajang bukan kota yang besar, namun jalannya sangat menantang untuk dilalui, dengan tikungan dan jalanan yang kadang menurun curam. Kami menginap di homestay bambu yang berada di Jalan Hos Cokro Aminoto 55 Lumajang. Sebuah tempat penginapan dengan harga terjangkau namun tetap nyaman untuk beristirahat. Malam itu kami tidur dengan nyenyak, mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang keesokan harinya. Di pagi hari setelah sholat subuh, kami membagi tugas untuk membersihkan kamar, memasak makanan untuk sarapan dan persiapan bekal saat di jalan nanti. Setelah sarapan, kami melanjutkan perjalanan menuju Jember hingga Ketapang, Banyuwangi.
Kondisi jalan yang bagus dan mulus serta pemandangan sekitar yang indah membuat saya menikmati perjalanan kali ini. Pemandangan pedesaan yang hijau membuat kami semakin merasa dekat dengan alam. Perjalanan selanjutnya yaitu melewati alas Gumitir. Kondisi jalan di sini cukup berkelok-kelok, naik turun dan banyak jurang di kanan kiri. Jadi kami harus berhati-hati dan lebih waspada. Jalur ini sering diperbaiki karena rawan longsor dan menjadi rute penting meskipun sering terkendala truk mogok. Setelah melewati hutan, perjalanan seperti biasa, kondisi jalan datar dan lalu lintas agak sepi. Dengan bantuan aplikasi Google Map, kami menuju ke tempat penginapan selanjutnya. Di hari kedua, kami menginap di Oyo 2042 Zamzam Family Syariah yang berada di Jalan Lingkar, Kampung Baru, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ini adalah kondisi penginapan kami semalam. Dari lokasi titik ini menuju pelabuhan Ketapang hanya berjarak sekitar 3 km. Setelah makan pagi dan membereskan kondisi kamar, kami mulai berangkat lagi. Ini adalah momen kami saat antri memasuki kapal penyeberangan pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Jalur mobil dan motor menjadi satu atau tidak dipisah. Di dalam kapal sudah ada beberapa petugas parkir yang sudah siap mengatur posisi kendaraan kami. Fungsi petugas ini cukup penting karena posisi parkir kendaraan agar teratur rapi, tidak sampai berantakan. Ini video kebahagiaan kami saat berada di kapal feri. Selanjutnya kami naik ke atas kapal untuk melihat proses pelepasan tali jangkar kapal. Selanjutnya kapal yang kami tunggangi berangkat menuju pelabuhan Gilimanuk. Ini adalah momen bahagia kami bersama istri menikmati perjalanan kali ini. Momen ini adalah salah satu yang paling dinanti karena kami melewati laut. Angin laut yang segar dan ombak yang tenang membuat perjalanan menyeberang terasa menyenangkan. Kami menikmati pemandangan laut Bali dari kapal. Berharap perjalanan kami akan semakin seru di Pulau Dewata. Setelah kapal bersandar di pelabuhan Gilimanuk, kami mulai persiapan keluar dari kapal bersama penumpang yang lainnya, baik yang menggunakan kendaraan sepeda motor, mobil, dan truk. Di sini biasanya ada pemeriksaan identitas seperti KTP, STNK, dan SIM kendaraan. Kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Jembrana.
perjalanan di Bali memang berbeda dari Jawa dan suasana yang lebih tropikal dan tenang. Udara hangat Bali terasa langsung begitu kami melaju di jalanan. Kami sangat menikmati suasana ini karena Bali juga terkenal dengan alamnya yang menenangkan. Selanjutnya kami sudah sampai di kota Denpasar. Kota ini begitu hidup dengan segala aktivitasnya, namun tetap terasa nyaman. Selanjutnya kami berjalan-jalan ke pantai untuk menikmati sunset Bali yang legendaris. Perjalanan ini sangat memuaskan dan kami merasa bersyukur bisa menikmati semua keindahan alam yang ada di sepanjang perjalanan. 3 hari perjalanan dari Nganjuk ke Bali dengan sepeda motor memberikan pengalaman yang luar biasa. Dari jalanan pedesaan Jawa yang sepi, ke indahnya pegunungan hingga pesona laut Bali yang menenangkan. Semua terasa seperti petualangan yang tak terlupakan. Kami memang hanya menginap di hotel murah meriah, namun kebersamaan dalam perjalanan ini membuat semuanya terasa lebih bermakna. Setelah sampai di Bali, kami merasa puas, tapi juga tahu bahwa perjalanan ini menjadi kenangan yang akan kami bawa seumur hidup. Terima kasih.